Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada channel MDS TNT. Bapak Ibu, selamat datang di channel saya dan kita kembali membahas mengenai Google Form part 2. Nah, sebelumnya kita sudah bahas pembukaan ataupun orientasi ya mengenai apa itu Google Form, kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita kerjakan untuk membuat sebuah formulir dari Google. Baik, kita langsung saja pada sesi berikutnya itu mengenai praktiknya ya, praktik secara langsung bagaimana caranya membuat sebuah Google Form. Nah nah ini adalah sebuah tampilan daripada Google Form yang kita buka, yang sudah saya jelaskan pada video yang pertama. Nah, pertama kita masukkan dulu judul Bapak Ibu sekalian. Di sini misalnya kita buat sesuai kebutuhan kita, kalau saya sesuai dengan apa yang saya butuhkan kemarin, yaitu mengenai, salah satu dokumen akreditasi nomor 11 yaitu kepuasan pemangku kepentingan ya. Jadi bisa di sini buat sesuai dengan judulnya adalah ya kalau kita lihat di dokumen sebelumnya, nah ini ya, kita buat saja judulnya sesuai dengan dokumen yang ada. Nah, kita kopikan lalu kopikan ke sini. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan deskripsi, silakan diisi sesuai dengan eh atau kita deskripsikan dengan begini ya, mohon diisi untuk keperluan akreditasi. Nah, kita sebutkan misalnya di sini nama sekolah kita. Nah, misalnya SMA apa gitu ya, atau SD apa gitu ya. Nah, atau bisa Bapak Ibu kreasikan dengan penjelasan-penjelasan yang lain yang memudahkan responden untuk mengisi pertanyaan. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan kita tadi, kita ingin membuat sebuah angket atau sebuah data yang kita butuhkan sejauh mana para pemangku kepentingan, apakah itu wali siswa, pemerintahan, pejabat, kemudian ada karyawan puas terhadap satuan pendidikan kita. Nah, ini contoh saja. Nah, kita buat di sini misalnya sesuai dengan dokumen tadi ya. Kita lihat dokumennya, coba kita lihat dokumennya. Nah, nah di sini ada beberapa poin. Nah, kita contohkan satu saja ya, yaitu nomor satu kepuasan terhadap sikap lulusan. Nah, kita coba buat di Google Form. Kita coba buat di sini. Nah, oke, ini kepuasan terhadap sikap lulusan. Nah, Bapak Ibu ini bisa kita sebelum kita buat sebuah responden tentu kita membutuhkan data siapa yang mengisi. Nah, ini mungkin kita bisa buat nama dulu di sini ya. Nama, lalu ini kita buat jawaban singkat saja. Ini bisa kita pilih Bapak Ibu sekalian, ada jawaban singkat, paragraf ya, bisa panjang gitu. Atau jawaban singkat, kalau bisa nama itu biasanya eh, kita pilih di sini pilihannya jawaban singkat. Nah, ada beberapa pilihan di sini, ada paragraf, ada pilihan ganda. Pilihan ganda biasanya digunakan untuk kuis atau kita buat soal secara online. Nah, itu bisa kita gunakan eh, fitur ini untuk membuat soal untuk siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Ini kotak centang, ya. Kemudian ini drop down, drop down. Nah, ini bisa kalau drop down ini biasanya kita input, misalnya kita data nama-nama siswa ada ratusan, kita input, lalu siswa yang mengisi itu tinggal memilih nama mereka. Nah, di sini kita buat nama, sudah, oke, kita klik wajib isi. Jadi sehingga kalau dia belum isi nama, maka mereka tidak bisa lanjut ke mengirim data tersebut.
harus wajib diisi. Oke, kita tambahkan di sini ya, tab baru. Nah, kita buat misalnya di sini, pekerjaan ya, pekerjaan. Kita pilih di sini, apakah kita mau jawaban singkat atau kita kasih option, kita pilih pilihan ganda. Nah, misalnya di sini pilihan ganda ya, misalnya di sini, guru, siswa, kemudian lagi di sini misalnya karyawan swasta, ibu rumah tangga. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi misalnya di sini kita tambahkan data yang berikutnya dulu, yaitu alumni bukan alumni. Nah, apakah responden kita itu adalah alumni dari satuan pendidikan Bapak Ibu atau bukan? Nah, ini contoh saja. Nah, kita pilih di sini jawaban singkat. Atau kita pilih di sini drop down. Nah, kita contohkan drop down. Nah, opsi pertama misalnya alumni. Yang kedua bukan alumni. Nah, ini kita klik wajib. Kalau wajib, kalau misalnya tidak wajib, Bapak Ibu memberi pilihan itu tidaklah wajib, maka bisa dikosongkan seperti ini misalnya. Nah, ya. Baik, berikutnya kita akan masukkan pertanyaan yang kita butuhkan. Namun sebelum itu sebaiknya kita pisahkan ya. Kita pisahkan begini. Nah, kita tambahkan dulu yang baru, lalu kita pisahkan sehingga halamannya terpisah gitu ya. Ini bagian satu, nah ini bagian 2. Nah, sehingga dia lebih terfokus. Jadi untuk lembar pertama kita kita fokuskan pada identitas dulu, kemudian masuk ke yang kedua baru masuk ke pertanyaan. Nah, misalnya di sini judulnya adalah, itu tadi ya, nah kepuasan terhadap sikap lulusan misalnya, sikap lulusan. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, misalnya pertanyaannya yang pertama adalah dari segi religiulitas misalnya gitu kan, kita tik religiulitas. Nah, kita kasih pilihan. Nah, kira-kira lulusan dari satuan Bapak Ibu pendidikan yang dimaksud data yang dibutuhkan sesuai dengan yang kita butuhkan tadi adalah misalnya kita pilih di sini pilihannya pilihan ganda saja kita buat pilihan ganda. Yang pertama mem sangat memuaskan ya, sangat memuaskan misalnya kita buat. Atau yang pertama itu adalah, eee, tidak puas gitu ya. Yang kedua cukup puas, yang ketiga memuaskan, kemudian yang keempat, sangat memuaskan. Nah, kira-kira beginilah tampilannya. Nah, oke. Kita tambahkan lagi misalnya poin yang lain ya, kita tambahkan saja di sini, tambah. Nah, misalnya berikutnya adalah poin kejujuran. Nah, ini saya contohkan 2 saja ya, kejujuran. Nah, sesuai dengan poin yang ada di halaman tadi ya, di panduan akreditasi. Nah, ini ya ada religiulitas, ada kejujuran. Ya, kita contohkan saja yang 2 poin saja ya, 2 poin. Nah, kejujuran. Nah, kita pilih di sini misalnya masih sama ya, atau cara gampangnya ini kita hapus saja, kita hapus. Kita copy saja di sini Bapak Ibu, kita copy. Nah, kita tinggal berubah saja pertanyaannya atau poinnya dirubah. Misalnya tadi apa? Poin kedua adalah kejujuran ya, kejujuran. Nah, kejujuran. Nah, ini sudah ada di sini karena tadi kita copy. Nah, di sini ada fitur kopinya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal salin atau copy, duplikasi, sehingga kita tinggal berubah judulnya saja. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini contoh. Kita, kalau Bapak Ibu mau tambah yang baru ya, silahkan. Nah, apakah mau dipisah juga halamannya ditambah? Nah, seperti apa tampilannya kita coba di sini setelan ya. Ini jawaban yang akan masuk nanti akan masuk di sini. Kemudian setelan. Oh sorry, kita kirim dulu ya. Kita coba kirim ya, kirim.
Nah, ini adalah, tahap akhir, kita kirim, kemudian kita pilih, gambar ini, berbentuk link ini ya, di samping kotak pesan. Nah, kalau ini kita kirim melalui email, nah kemana yang mau kita tujukan, apakah ada email-email yang mau kita kirim, sesuai email masing-masing. Kemudian di sini adalah, tautan yang bisa kita copy. Nah, sebaiknya kita perpendek saja, perpendek URL sehingga kita gampang untuk mengcopy dan lebih lebih terlihat singkat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah di sini smart. Nah, ini lebih ini ya, bisa kita tautkan di web kita atau di, website gitu ya, ada di, situs kita. Nah, kita pilih yang tengah ya, kita copy di sini, setelah kita perpendek, kita copy salin ya. Nah, kita salin, lalu kita coba buka di nah, kita coba buka di sini ya, di tab baru atau di apa ya, di mode rahasia saja. Nah, kita coba buka, seperti apa tampilannya. Nah, Bapak Ibu, biasanya Google itu sebaiknya ada email gitu ya. Jadi dia wajib login ke email. Itu bisa dipilih, bisa disetting nanti apakah responden wajib login ke email atau tidak. Kalau misalnya kita tidak perlu memberatkan, maka kita bisa setting nanti di settingan. Nah, ini tampilan daripada sebuah Google Form ya. Ini kita tidak bisa mengisi, misalnya kita isi, ini bisa kita isi tapi mungkin tidak bisa kita kirim. Kenapa? Karena settingannya masih login ke email. Tapi kita coba dulu, kita coba ya. Misal di sini kita ketik ini namanya, kemudian kita pilih pekerjaan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ini terlalu sedikit, bisa tambahkan lainnya di sini, lainnya lalu kita tambahkan deskripsi. Atau bisa kita kosongkan saja, nanti si responden bisa mengetik sendiri. Nah, kita pilih siswa misalnya, alumni, kita pilih misalnya alumni. Baik, ini contoh saja, kita pilih berikutnya, ini tadi mungkin tadi, lupa diedit ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah diselesaikan, coba perhatikan sekali kira-kira, formatnya sudah benar atau belum gitu ya. Nah ini kita pilih misalnya lulusan daripada suatu pendidikan Bapak Ibu dipilih oleh para responden misalnya memuaskan. Nah, yang kedua kita pilih misalnya cukup puas. Lalu dikirim oleh responden. Oke, kita coba cek ya, sudah masuk atau belum. Nah, kita cek di sini ya, jawaban. Nah, ini dia. Nah, kalau pekerjaan ini karena masih satu orang mengisi, maka dia masih terlihat satu ruas saja, yaitu eee, warna merah ya, warna merah. Nah, kalau nanti kita isi lebih daripada satu, kita coba ya, kita coba isi lebih daripada satu, ya. Nanti, kita coba isi yang dengan data yang berbeda, misalnya di sini Heri, lalu kita pilih guru di sini misalnya, ya. Kita klik bukan alumni, kita isi dengan responden yang berbeda ya, berikutnya. Nah, kemudian kita pilih di sini sangat memuaskan, di sini memuaskan, atau di sini saja sangat memuaskan, lalu kita kirim. Nah, kita cek nanti hasilnya ya, kita cek hasilnya. Nah, nah ini. Nah, jadi kalau misalnya ada lebih daripada satu responden, maka dia akan tampil seperti ini sesuai dengan data yang masuk. Nah, ini. Nah, ini tinggal kita screenshot saja. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengkopinya tinggal di screenshot dengan cara tekan tombol print screen yang ada di keyboard. Ya, biasanya disingkat tuh biasanya. PRT-SC. Nah, coba kita tampilkan keyboardnya. Ya, biar lebih jelas ya. Cara meng-screenshot. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Keyboard.
Nah, ini keyboard-nya ya. Nah, di sini bisa kita cek ya. Kalau untuk screen, print screen misalnya bisa pilih tombol, ini ya, PRT SCN. Nah, Bapak Ibu klik ini. Nah, coba kita kita praktekkan ya, kita praktekkan. Kita klik print screen, lalu kita buka misalnya Google, Microsoft Word, kita buka. Nah, kita buka Word ya. Nah, ini dia Word ya. Nah, kita buka halaman baru, blank dokumen. Nah, coba kita copy hasil sketch tadi ya. Kita kopikan, kita paste ya. Ini. Nah, jadi tinggal kita potong di cut saja, nanti akan tampil seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini bisa kita cut eh di format picture ya. Kita cut, crop seperti ini. Nah, oke. Nah, selesai. Nah, jadi akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sangat gampang sekali, bukan? Nah, jadi Bapak Ibu tinggal teruskan saja ya cara membuat Google Form ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bisa tampilnya seperti ini hasilnya. Nah, ini kepuasan terhadap sikap lulusan. Religiulitas ada dua jawaban. Nah, masing-masing 50% karena memang kita contohkan masih dua orang yang mengisi. Kalau misalnya sudah banyak, maka dia akan bervariatif gitu ya, bervariasi. Nah, ada kejujuran dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa di subscribe, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.